Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di JGM Hobi ya. Jadi di video kali ini saya mau bercerita sedikit tentang buah sirsa yang ada di belakang saya ini ya. Jadi buah sirsa ini kemarin berbuah banyak ya. Ini ya teman-teman buahnya ya. Tapi kemarin ini juga sempat kena maling ya. Ini ada bekas porakannya ya. Jadi ada 2 biji yang hilang ya teman-teman. Jadi karena buah sersa ini saya tanamnya di tepi jalan besar, jadi buahnya itu rawat kena maling ya. Tapi untungnya ya teman-teman ya, yang besar ini tidak kena maling ya. Jadi ini adalah buah hasil penyerbukan buatan ya. Jadi kalau buah hasil penyerbukan buatan itu buahnya lebih besar, terus juga agak lonjong ya teman-teman. Jadi kemarin saya panen buah ini yang besar ini lebih awal ya. Ini masih belum matang ya teman-teman. Jadi saya khawatir kalau akan kena maling lagi. Jadi buah ini kemarin saya panen lebih awal ya. Terus ini juga ada satu lagi ya yang akan dipanen ya teman-teman, sama ini juga hasil dari penyerbukan buatan ya teman-teman. Oh ya, nanti saya juga mau bercerita ya tentang pengalaman saya memeram buah sirsa ini ya teman-teman. Jadi biasanya saya memeram buah sirsa ini dengan cara disiram gitu ya teman-teman. Jadi kemarin saya dikasih tahu cara memeram sirsa yang katanya cepat ya teman-teman, cepat matangnya. Tapi di saat itu saya tidak bertanya lebih lanjut ya, lebih detail caranya. Jadi saya langsung mempraktekannya ya teman-teman. Jadi biasanya saya memeram buah sirsa ini dengan cara disiram ya teman-teman. Jadi buah sirsa ini saya letak di tempat cuci piring ya. Terus setiap kali saya ada ke dapur, saya siram seperti ini ya teman-teman. Jadi setiap kali ke dapur, setiap kali cuci tangan atau apa, saya selalu sempatkan menyiram buah sirsa ini ya. Jadi prosesnya mungkin kadang memakan waktu 3 hari atau 2 hari gitu ya teman-teman baru matang ya. Tapi matangnya itu matangnya cantik ya teman-teman ya, tak ada busuk atau apa ya. Jadi cukup disiram seperti ini saja ya secara berulang-ulang ya teman-teman. Jika melihat kulitnya kering itu kita siram lagi. Terus cara yang diajarkan oleh tante saya ya teman-teman ya, ini sih sebenarnya mungkin kesalahan saya ya karena tidak bertanya secara detail ya. Jadi saya hanya mendengar sepotong kalimat terus saya langsung mempraktikkannya ya. Jadi yang diajarkan oleh tante saya ini merendamnya ya teman-teman ya. Jadi 1 biji ini langsung kita rendam ya. Seharusnya itu saya bertanya ya, rendamnya itu kira-kira berapa hari atau berapa jam atau berapa menit lah ya. Jadi karena saya tidak bertanya, saya kira merendamnya ini langsung sampai dia lembek ya teman-teman. Jadi kira-kira ini saya rendamnya 4 hari atau 5 hari gitu ya, sampai kondisi buahnya ini lembek ya. Dan di saat lembek saya mengira dia sudah matang ya teman-teman, ternyata dia busuk ya. Dan setelah hasilnya buahnya kurang bagus ya, busuk. Terus saya bertanya lagi ke tante saya ya, mengapa buahnya ini saya rendam bukannya matang malah busuk ya. Terus dia tanya itu rendamnya itu berapa lama, dan saya jawab lah ya 4 hari gitu ya. Ternyata katanya rendamnya cukup sebentar aja atau usah sampai berhari-hari ya teman-teman. Jadi di situ ya kesalahan saya tidak bertanya lebih lanjut ya. Dan yang lebih menyesalkan lagi, kenapa waktu itu saya merendamnya dua-dua ini ya teman-teman ya. Kenapa tidak satu saja yang saya rendam terus satu lagi ya saya siram ya teman-teman. Jadinya buah sirsa ini dua-duanya tidak bisa dimakan ya teman-teman. Sangat sayang sekali ya, padahal ini buahnya sangat besar, terus beratnya juga hampir mendekati 2 kilo ya per bijinya ya teman-teman. Dan ini adalah saat saya memotong buahnya ya teman-teman. Ini setelah 4 hari atau 5 hari saya merendamnya ya. Jadi kondisinya itu rusak ya teman-teman, itu ada bekas hitamnya ya. Jadi ini kemarin tidak bisa dimakan ya teman-teman, karena di bawahnya itu bagian ujungnya itu agak keras ya, sedangkan di pangkalnya lembek. Terus di bagian intinya itu ya itu kayak busuk gitu ya teman-teman ya.
Jadi saya sangat menyesalkan kenapa waktu itu saya merendamnya 2 biji sekaligus ya. Jadi, setelah panen beneran tidak bisa dimakan ya teman-teman. Oke, itulah ya, sepenggal pengalaman saya tentang memeram buah sirsa ini ya. Jadi menurut saya lebih efektif menggunakan cara yang pertama itu ya. Oke, sekian video saya kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Terima kasih.